Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Fitriani, NIM 1022000116 dari kelas SMD, ingin mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu tentang pemikiran ekonomi menurut Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, adapun 3 subbab dari saya, yaitu yang pertama profil singkat, yang kedua 2 poin pemikiran ekonominya bagaimana, dan yang ketiga adalah buku yang telah terbit dari pemikiran hal tersebut. Nah, sebelum saya menjelaskan pemikirannya bagaimana, saya akan membacakan sedikit tentang profil singkat beliau. Yang pertama yaitu beliau lahir di Tangerang pada tanggal 11 Maret 1943. Beliau menduduki kursi legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta selama 2 periode, yaitu pada tahun 1977 sampai dengan 1971 sampai dengan 1977. Untuk periode kedua yaitu 1977 sampai dengan 1982. Yang selanjutnya beliau juga menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 1997 hingga 30 September 2004 yang lalu. Nah, selain itu beliau juga memiliki jenjang karir sebagai ulama, dosen sekaligus politikus. Nah, selain itu beliau juga sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ataupun yang disebut dengan PPP, menyatakan bahwa Ma'ruf Amin ini memiliki pemahaman ekonomi sehingga nantinya dapat diandalkan dalam pembuatan kebijakan yang tepat. Jokowi mengatakan bahwa Ma'ruf Amin juga memiliki kepemikiran ekonomi baru sehingga dapat dianggap cocok dengan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk Muslim serta bangsa yang memiliki penduduk minimal banyak penduduk miskin di dalamnya. Sehingga dengan adanya hal tersebut maka bisa memperkuat ekonomi umat di seluruh tanah air Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 2 pemikiran penting tentang perekonomian di Indonesia. Nah, untuk yang pertama yaitu mendukung perluasan ekonomi berbasis syariah. Jadi di dalam orasi ilmiahnya, Ma'ruf Amin juga membahas pengaruh fatwa kepada penerbitan perundang-undangan dan dampak kepada ekonomi syariah. Ma'ruf Amin juga memberi contoh soal hukum bunga bank dan dianggap riba sebagai menumbuhkan sektor ekonomi syariah. Jadi beliau di sini berpemikiran bahwa bunga bank itu memiliki atau mengandung unsur riba. Dia mengatakan bahwa MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank lantaran dianggap riba yang kemudian berdampak kepada pertambahan banyaknya bank syariah. Jadi fatwa tersebut juga mengakibatkan atau mengeluarkan pemerintah menerbitkan beberapa perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah nasional atau bisa disebut dengan SBSN dan Undang-Undang Nomor 21 tentang tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, perlu diingat kembali bahwa tahun 1990 sampai dengan tahun 1998 hanya ada 1 perbankan syariah. Akan tetapi pada tahun 1998 sampai dengan 2002 lahirlah 5 bank syariah. Sedangkan sejak tahun 2003 semakin banyak muncul bank syariah, baik itu unit kegiatan syariah atau unit usaha syariah ataupun bank umum syariah ataupun yang lainnya. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, usaha kegiatan ekonomi yang berbasis syariah itu akan berkembang dengan sendirinya. Dan Ma'ruf Amin juga sempat menyambut baik usaha pemerintah yang mulai mengembangkan ekonomi syariah sebagai badan peningkatan ekonomi umat. Sehingga salah satu contohnya yaitu penerbitan instrumen keuangan syariah seperti halnya asuransi, pembiayaan, ataupun pasar modal. Nah, namun di luar keuangan syariah, dirinya masih berharap bukan itu saja, akan tetapi yang dikembangkan juga adalah bisnis dan wisatawan syariah. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa mendukung perluasan ekonomi berbasis syariah ini nanti akan mengeluarkan ataupun akan berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan adanya hal tersebut maka masyarakat Indonesia memiliki pacuan atau memiliki suatu pandangan tentang suatu kegiatan ekonomi yang
memikirkan ataupun suatu ekonomi yang memiliki tujuan serta tidak seenaknya sendiri. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka kita dapat menghindari riba. Karena dengan adanya riba, maka sesuatu yang kita laksanakan jadi tidak berkah gitu ya. Jadi dengan adanya hal tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat menghindari riba seperti itu. Yang kedua yaitu pendekatan ekonomi bottom up. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pendekatan ekonomi bottom up gitu ya teman-teman? Jadi Ma'ruf mendukung pendekatan ekonomi dari bawah ke atas, jadi bottom up dari bawah ke atas, dan meninggalkan pendekatan top down atau bisa disebut dari atas ke bawah. Pendekatan bottom up ini disebut telah dicanangkan MUI sebagai konsep era ekonomi baru di Indonesia. Dia mengatakan ke depannya ekonomi nasional harus ditopang oleh masyarakat umat ataupun oleh ekonomi umat, bukan hanya ditopang oleh segelintir konglomerat. Jadi dengan adanya ekonomi bottom up ini, maka yang berpartisipasi ataupun yang hanya melakukan ekonomi itu bukan hanya seseorang yang memiliki yang dianggap kalangan menengah ke atas saja, akan tetapi masyarakat menengah ke bawah juga dapat melakukan suatu aktivitas ekonomi juga. Nah, lebih lanjut, Ma'ruf Amin mengatakan apabila komitmen pemerintahan ini dapat berjalan dengan mulus jika Indonesia dapat menciptakan pasar sekaligus sebagai pemain ekonomi syariah. Selain itu, Indonesia juga menjadi potensial market karena jumlah penduduknya yang mayoritas Muslim. Juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi bagi para pelakunya. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka dapat menghasilkan suatu buku di mana yang berjudulkan Ekonomi Baru di Indonesia. Jadi, Ma'ruf Amin menuangkan pemikirannya mengenai bidang ekonomi ini ke dalam buku Ekonomi Baru di Indonesia. Buku tersebut setebal 318 halaman. Di dalamnya itu menjelaskan dasar-dasar pemikiran ekonomi baru di Indonesia tadi, serta buku ini memiliki dasar pemikiran bagaimana membuat ekonomi kita jauh lebih baik dan menyinergikan antara ekonomi lemah dengan ekonomi kuat. Lalu bagaimana melakukan sejumlah pembenahan dari ekonomi-ekonomi yang sebelumnya kita lakukan, dan kita bisa mengetahui bagaimana salahnya kita lebih dahulu, apapun salahnya kita yang kita lakukan di jauh-jauh hari sebelumnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.